Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan selamat pagi, Nimade. Selamat pagi, Pak. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar di semester pertama kita sudah pelajari. Hari ini kita bahas yang lengkung. Jadi ada bangun ruang yang permukaannya ada yang tidak datar. Itu yang akan kita bahas. Jadi permukaannya itu melengkung. Ada tiga bangun ruang yang kalau kita klasifikasikan ada tiga, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Itu yang akan kita bahas. Oke, PowerPoint saya sudah bisa terlihat. Bisa, Pak. Oke, bisa. Kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung. Oke, karena saya beragama Islam, maka syarat sah untuk sholat, maka wudhunya itu harus benar. Nah, sekarang sudah banyak tempat wudhu yang menggunakan air yang mengalir di keran langsung. Tapi masih ada di beberapa tempat yang menggunakan tempat wudhu yang masih seperti ini. Kalau menggunakan tempat wudhu seperti ini, itu harus diperhatikan syarat sahnya. Air itu suci dan mensucikan. Syarat sahnya yaitu harus lebih atau minimal 2 kula. Kalau saya konversi ke satuan liter, maka minimal di tempat itu 216 liter. Nah, kalau tempat wudhunya kurang dari itu, tidak bisa kalau airnya tidak mengalir. Nah, untuk mengetahui apakah itu lebih dari 2 kula, maka kita harus menghitung atau mengkira-kira ukurannya, menghitung volume dari tempat wudhu itu. Nah, kalau tempat wudhunya seperti di gambar, kita sudah mempelajari itu, yaitu bentuknya balok, ya kan? Kalau tempatnya balok, berarti untuk menghitung volumenya gampang, panjang kali lebar kali tinggi. Itu di semester itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang ada tempat penampung air yang tidak balok, seperti ini misalnya. Nah, tempat penampung air seperti ini apa ini bentuknya ini? Tabung. Tabung. Nah, karena manusia adsnya itu selalu berganti-ganti, trennya selalu berganti, seninya selalu berganti. Kalau dulu pakai yang bentuknya balok sudah puas, dia sudah senang dengan bentuk balok. Nah, sekarang ingin yang bentuknya tabung. Tapi kita harus bisa menghitung berapakah volume air yang bisa ditampung oleh tabung. Jadi kita harus bisa menghitung volume tabung. Nah, untuk itu kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Nih, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bentuknya sisinya itu lengkung. Contohnya bola, cangkir, pohon es krim. Tenda pun yang dulu bentuknya hanya prisma, nah sekarang tendanya sudah piramid seperti itu.
atasnya sudah berbentuk kerucut. Jelas. Di sekitar kita banyak sekali benda yang bentuknya lengkung, bahkan ini spidol ini lengkung juga. Oke, hari ini kita fokus mempelajari tabung dan bola. Kerucut kita pelajari hari Senin. Nah, ini akan kita pelajari 3 ini. Tabung, kerucut, bola. Mulai dari tabung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benda-benda yang bentuknya tabung. Kerucut, ini bola. Saya yakin nggak ada yang yang asing. Nah, beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Tabung, kerucut, bola, saya kira nggak ada masalah. Volume sudah bisa, luas permukaan sudah bisa waktu kita mempelajari bangun posisi datar. Nah, ini luas selimut, ini yang baru. Luas selimut. Ada yang sudah tahu apa sih luas selimut itu? Ada yang sudah tahu? Sudah pernah baca? Bukan selimut yang kita pakai tidur. Ada yang tahu apa luas selimut? Nah, ini saya pegang tabung. Luas selimut itu yang ini, yang lengkung ini, yang apa namanya? Sisi kalau saya berdirikan begini, ya berarti sisi tegaknya ini namanya selimut, selimut tabung. Luas ini namanya luas selimut. Yang ke berapa itu ada garis pelukis. Garis pelukis itu di garis ini, di gambar ini kan garis, ini garis pelukis. Kalau pada kerucut, nah ini namanya garis pelukis. Padahal benda aslinya nggak ada. Benda aslinya tidak ada garis ini. Ini kan nggak ada garis. Ya kan? Oke, itu istilah-istilahnya yang akan kita pelajari ini luas permukaan, unsur dan jaring-jaring volume. Oke, kita mulai dari tabung. Nah, saya sudah pegang tabung. Bisa kelihatan ya tabungnya saya pegang? Kelihatan, Pak. Oke, bentar. Layarnya. Oke, di tabung. Pada tabung ini ada berapa sisi yang saya pegang? 3. Ada 3. Yang mana saja? Mana saja sisinya? Benar, 3. 3. Isinya yang mana saja? Atas, bawah, Ya. Terus yang ini selimut. selimutnya. Nah, yang tegak ini. Ini tiga sisi. Jadi bagian atas, bagian selimut tabung, dan bagian alas. Nah, ciri-ciri khas tabung, lingkaran atas dan lingkaran bawah itu sama persis. Kalau tidak sama, itu bukan tabung. Contohnya gelas itu antara lingkaran atas dan bawah kan nggak sama, lebih kecil yang bawah kan? Ya benar ya, lebih kecil yang bawah ya. Nah itu bukan tabung. Kalau di gambar ini, proses ini kalau lingkaran atas dan bawahnya sama berarti ini tabung. Kalau tidak sama lingkaran atas dan bawahnya itu bukan tabung. Sekarang unsur-unsur tabung yang pertama, nah ini selimut tabung kalau saya buka, maka dia akan menjadi persegi panjang. Di tabung ini kalau saya buka, saya potong, maka dia akan jadi persegi panjang seperti ini. Lingkaran atas dan lingkaran bawah. Ini unsur-unsur tabung. Berarti kalau kita lihat ada jari-jari, lingkaran bidang paralel,
Setelah dibuka, ini tinggi tabungnya jadi panjang pada lebar pada persegi panjang. Kalau ini apanya ini? Panjang persegi panjang ini pada tabung apanya ini? Kalau saya buat sini panjangnya A, garis AB ini pada tabung. Ini kan tabungan seperti ini kan? Ini tabung, ini lingkarannya. Ini kalau saya buka, berarti panjang ini sama aja dengan apanya tabung. Yang sebelah sini. Panjang, ini kan? Diameter. Diameter kan ini, garis tengah ini. Ini panjang, kalau A-nya di sini, saya buka, B-nya ada di sini, balik lagi ke A. Kan itu kan, saya buka ini. Berarti panjang ini sama aja dengan Keliling. keliling lingkaran. Sekarang kita coba. Yang ini panjangnya, kita cari luasnya. Luas lingkaran ya, luas lingkaran. Rumusnya. Ingat? Apa luas lingkaran? Di R kuadrat. R kuadrat. Yang ini juga luasnya. Luas lingkaran juga pi R kuadrat. Karena luasnya sama kan? Jari-jarinya sama. Nah, panjang AB ini sama dengan keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran? Pi kalikan diameter. Pi kali diameter. Kalau saya pakai jari-jari, diameter ini sama aja berapa kali jari-jari? 2 kali. 2 kali jari-jari. Berarti luas keliling lingkaran boleh saya buat pi kali 2 jari-jari. Jadi 2 pi R. Kalau kita mau menghitung ini, kalau ditambahkan semua, maka itu namanya luas permukaan tabung. Kalau saya mau menghitung yang ini saja, yang persegi panjang saja, ini namanya luas selimut tabung. Jadi panjang AB ini 2 pi kali R. Ya kan, keliling lingkaran kan? Berarti luasnya sama dengan luas persegi panjangnya. Panjang kali lebar. Panjangnya 2 pi R. Lebarnya apa? Ini T. Berarti untuk menghitung luas persegi panjangnya adalah 2 pi RT. Nah, ini luas selimut. Luas selimut tabung itu sama dengan 2 pi RT. Sebenarnya di sini sudah ada. Hapus. Nah. Kira ini ya, jadi kita sudah hitung ini luasnya pi R kuadrat, ini luasnya pi R T, 2 pi RT, sehingga kita buat rumus, ini bukan buahnya di sini, tapi ini bukan di sini, ini kuadrat. Ya. Sehingga rumusnya ini bisa disederhanakan 2 pi R dalam kurung R tambah T. Ini untuk menghitung luas selimut untuk luas permukaan tabung. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak? Oke.
Ya udah, kita coba langsung ke contoh soal. Nih, berapakah luas permukaan tabung ini? Dari gambar ini yang kita dapatkan apa saja? Informasi apa saja yang kita dapatkan di sini? Diketahui apa saja? Tinggi. Diketahui T-nya sama dengan berapa? 10. 10 cm. Terus Diameter. Diameternya 20 cm. diameter 20 cm. Dari diameter ini kita bisa dapatkan jari-jarinya 10. 10 cm. 20. Dari jarinya. Tolong perhatikan. Tentukan luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng yang berbentuk tabung di samping. Yang dibuat yang mana aja? Yang terbuat dari kaleng ini yang mana saja? Lingkarannya terbuat dari kaleng? Terbuat dari aluminium? Tidak. Terbuat dari apa? Lingkarannya. Tentukan luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung ini. Yang atas lingkarannya terbuat dari aluminium. Aluminium. Yo, selimutnya? Kaleng. Nah, selimutnya terbuat dari apa? Dari kaleng. Kaleng itu kan ini membuat kaleng ini yang berbentuk ini namanya kalengnya. Kalau bahasa Jawanya omplungnya. Kaleng itu omplungnya. Bahannya terbuat dari aluminium. Nah, sekarang selimutnya terbuat dari apa? Aluminium, Mbak. Aluminium juga. Lingkaran bawahnya? Aluminium. Aluminium juga. Berarti luas minimal yang diperlukan sama aja dengan luas permukaan dari kaleng ini. Yang ditanya adalah luas permukaan. Ya, betul. Luas permukaan sama dengan 2 pi R tambah T. Sama dengan Pi-nya kita pakai berapa? Masih ingat pembulatan nilai Pi? Pendekatan terbaiknya adalah bisa 22/7 atau 3,14. 3,14. Nah, kalau kondisinya seperti ini, pakai Pi yang mana? Yang lebih mudah. 3,14. Kita pakai 3,14. 3,14 kali 10. 10 tambah 10. Ini kan? Ya, sama dengan 2 kali 3. 1,4 kali 20. Ini kalau dikalikan 62,8 kali 20. Ini kalau dikalikan 16, 5, 12, 0. Satu angka di belakang koma. Dan jawabannya adalah 1256 cm persegi. Ini luas kaleng yang dibutuhkan minimal.
Oke, kalau luas permukaan sudah volume. Volume ada yang masih ingat? Volume tabung rumusnya. Udah SD sudah. Ini sama saja dengan tabung itu, sama saja dengan prisma lingkaran. Ada yang masih ingat rumus untuk mencari volume prisma? Luas, alas, kali tinggi. Gitu kan? Alasnya berbentuk apa pada tabung? Oh, bentuknya lingkaran. Kalau bentuknya lingkaran berarti pi r kuadrat luasnya kalikan tinggi. Nah, pi-nya kita pakai 3,14 kali jari-jarinya 10 kali tingginya juga 10. Ini 314 kali 10 314 tambah 01 cm kubik. Pertanyaannya tadi untuk sahnya wudhu itu 216 liter. Apakah 3140 cm kubik ini sudah nyampe? Sudah lebih dari 216 liter? Sudah lebih atau belum? Kita konversi dari satuan kubik ke liter. Saya masih ingat, liter itu sama saja dengan desimeter kubik. Sentimeter kubik di bawahnya desimeter kubik. Nah, kalau ini naik 1, berarti harus dibagi berapa? Dibagi dari sentimeter ke desi kan naik. Berarti harus dibagi berapa? Lupa. Kalau satuan panjang desimeter ke sentimeter nggak ada pangkatnya. Kalau naik dibagi berapa? Bagi 10. Kalau dari desimeter persegi satuan luas ke sentimeter persegi naik 1 dibagi 100. 100. Jadi kalau pangkat 2 nolnya 2, pangkat 1 nolnya 1. Kalau pangkat 3 berarti pangkat nolnya 1000. 3, nolnya 1000 berapa? Iya dibagi 1000. Berarti ini kalau dikonversi ke satuan liter, jadi ini dibagi 1000. Kalau ini dibagi 1000 berapa? 3140 dibagi 1000. 3,14. 3,14 liter. Di tabung ini masih belum bisa digunakan untuk berwudu. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Nah, oke. Kita coba ke dokumennya. Ada soal. Oke, ini ada beberapa tabung. Silahkan kamu hitung volume dan luas permukaannya. Yang A luas volumenya sudah, tinggal luas permukaannya. Yang B luas permukaannya sudah, tinggal volumenya. Oke, silakan bisa dilanjutkan. Yang B luas permukaan. Mak, satu yang enggak. Maaf, Pak. Kan yang lain bisa gabung juga atau mungkin kerjakan di kertas langsung presentasikan di meeting.
Kita lanjut dari Maharani. Atau sambil nulis, sambil ngetik, sambil dijelaskan bisa, Rani. Biar temanmu juga mendengar suaramu. Oke, betul ya. Mungkin ada yang mau bertanya, biar Rani bisa menjawab. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjutkan untuk yang apa namanya, yang B, silakan yang B untuk volume. Volume. Silakan bisa dilanjutkan untuk volume. Oke, silakan lanjutkan volume. Sudah ada 7 orang yang gabung. Silakan, mungkin Dania mungkin, ya Noraziza atau Indira atau Afifah.
Atau mungkin yang lain boleh, langsung di netting boleh. Kirani lagi. Enam. Ntar udah bel. Oke, sampai di situ mungkin ada yang mau bertanya tentang tabung. Belum kita lanjutkan ke bola. Ada? Ada ya? Sekarang bola ini materi yang paling gampang. Karena semuanya sudah pasti tahu dengan bola. Nah, di pada bola itu ada berapa permukaan pada bola? Ada berapa? Bola punya berapa sisi? Ya, berapa sisi pada bola? Hanya satu sisi, yaitu sisi lengkung itu aja. Tidak punya rusuk, tidak punya titik sudut. Kalau bola itu punya rusuk, nanti bolanya kalau ditendang ke kiri pasti berlarinya ke kanan. Apalagi kalau ditendang pas kena titik sudutnya, pasti nggak ada yang mau main sepak bola nanti. Nah, itu tidak punya rusuk, juga tidak punya titik sudut. Bulat, ya. Unsur-unsur bola ini pusat lingkaran atau pusat bolanya ada jari-jari, ada diameter, itu aja di unsur bola. Perhatikan luasan bola. Ini kalau bola dipotong nanti jadi ini. Kalau ini punya dua permukaan, kalau belahan bola ini ada lingkaran, bawahnya ada yang segini bola. Kalau tidak dipotong, itu cuma hanya satu permukaan aja, satu sisi aja. Perhatikan saya punya animasi ini. Kalau jeruk ini saya kupas, terus saya buat lingkaran yang jari-jarinya sama dengan jeruk ini. Saya pilih jeruk yang benar-benar seperti bola. Kalau kepeng enggak. Saya pilih jeruk yang benar-benar seperti bola. Jeruk ini saya pilih, saya kupas, kulitnya saya tempel pada lingkaran yang saya buat. Ternyata saya bisa membuat penutup lingkaran itu dengan kulit bola sebanyak 4 buah lingkaran. Ini apa artinya? Bahwa luas permukaan bola itu sama dengan apa? Ini kan kulit jeruk, ini kan permukaan bola.
Setelah kulit jeruknya saya tempel pada lingkaran dengan jari-jari yang sama, ternyata bisa menutupi 4 buah lingkaran. Artinya apa? Luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran. Dari jari bola sama dengan jari-jari lingkaran. Dengan bermodalkan ini, kita sudah dengan mudah menghitung luas permukaan bola. Luas permukaan bola. Jadi sama dengan 4 kali luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat. Berarti 4 kali pi r kuadrat. Ini luas permukaan bola. Ini luas permukaan bola. Kita lanjutkan untuk volume bola. Volume bola. Saya ambil tabung yang diameternya sama dengan bola. Artinya tinggi tabung sama dengan 2 kali jari-jari bola. Kan diameter bola kan? Jari-jari tabung saya buat sama dengan jari-jari bola. Saya ulangi lagi. Tinggi tabung saya buat sama dengan diameter bola. Artinya tinggi tabung sama dengan 2 kali jari-jari. Jari-jari tabung saya buat sama dengan jari-jari bola. Oke, perhatikan animasi ini. Nah, setengah bola saya masukkan isinya, setengah bola saya masukkan isinya, setengah bola saya masukkan isinya. Artinya apa? Dari animasi ini kita dapatkan apa? Dari animasi ini kita dapatkan apa? Informasi apa kita dapatkan? Ini setengah bola, saya masukkan ke sini isinya, setengah bola saya masukkan lagi, setengah bola saya masukkan lagi. Berarti 3 belahan bola itu bisa mengisi penuh tabung yang saya buat. Artinya apa? Bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume setengah bola. Betul nggak? Iya, Pak. Ya kan? Volume tabung sama dengan 3 kali volume setengah bola ini. Kan 3 setengah bola ini isi ke sini, masuk. Nah, berarti volume setengah bola berapa? Berapa kalinya tabung? Sepertiganya tabung. Berarti volume setengah bola sama dengan 2/3 volume tabung. Kan saya kalikan 2 biar jadi 1 bola. Setengah bola kan 1/3 tabung. Berarti volume bola saya kalikan 2. Bisa kalikan 2 jadi 2/3 tabung. Nah, volume tabung kalian sudah tahu, pi r kuadrat T. Nah, tinggi tabung tadi sama dengan 2 kali jari-jari. Jari-jarinya saya ganti 2R. Maka volume tabung sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Ini untuk menghitung volume bola. Sebuah bola mempunyai diameter 24, maka volume udara yang terdapat di dalamnya ada berapa? Jadi yang diminta apa? Volume ya? Ini sudah volume. Ya, Kak. Jadi volume sama dengan tadi 4/3 pi R pangkat 3. Dari soal ini apa yang kita dapatkan informasi yang diketahui apa? Diameternya 24. Diameter 24. Berarti jari-jarinya 12. 12. Kita hitung. D sama dengan 3/4. Pi-nya kita pakai berapa ini? 3,14. 3,14. Jari-jarinya 12.
Pangkat 3 berarti 12-nya kalikan 3 kali. Ini bisa disederhanakan. Ini 3 kali 3 9 kali 3 14, 12 kali 12 144. Kalikan. Berapa hasil kaliannya? 144. Saya kalikan 9 dulu. 6, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 12. Kalikan 144. Oke, kalian. Kalikan 3,14. 4 kali 6, 24. 9 kali 4, 36, 38. 2 kali 4, 8, tambah 3, 11. 1 kali 4, 4, tambah 1, 5. 6, 9, 2, 1. 6 kali 3, 18. 9 kali 3, 2, 7. 6 kali 2 kali 3, 6, tambah 2, 8. 1 kali 3, 3. 4. Ini 14 ya. 6 ini. Dan ini. Kan ini gimana? Nah, ini. Ada yang mau bertanya sebelum kita coba latihan soal lagi? Oke. Yang B sudah permukaan dan volume. Sekarang kalian silahkan untuk menghitung yang C aja. Kan yang C. Volume dan luas permukaan bola. Diameternya 12. Yang ini jari-jarinya 12. Ya, agak cepat, waktunya sudah habis sebenarnya. Sudah 20 menit. Bukan buka ini. Lanjutkan. Yuk, berapa luas permukaannya? Ini diameternya 12. Jadi jari-jarinya berapa? 6. 6.
tinggal ganti jari-jarinya 6. Ya, mungkin Daniel. Kalau susah saya yang ketikkan, kamu yang suara. Niru caranya Rani memanfaatkan yang sudah ada. Ayo Daniel, pi-nya pakai berapa? 3,14. 3,14. Pi. Berapa? Jarinya 6 kali 6. 6 pangkat 2. Nah, hasil perkaliannya. Hasil perkalian langsung berapa hasil kalinya? Silahkan diketik Daniel. Berapa hasilnya? Oke. Oke, sudah betul. Saya buat centimeter. Oke, volume silakan. Saya yang ngetik apa kamu langsung ngetik? Jarinya, pi-nya pakai berapa? 3,14 Kali jari-jarinya 12. 10 × 3. Jari-jari. Jari-jarinya 12 kan? 6. Jarinya 6. 6 pangkat 3. Langsung hasil akhir aja. Apa hasilnya? Oke. Silakan ketik berapa? Yang ketiknya di mana? Koma 36. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti nomor 4 akan saya gunakan tugas di classroom. Ya? Iya, Pak. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Ya, Pak.